Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Siang. Selamat pagi. Selamat siang. Siang. Selamat pagi. Saudara-saudara yang saya hormati, sekitar 80 tahun yang lalu, para pendiri bangsa melakukan diskusi panjang untuk menentukan sistem pemerintahan yang akan dianut oleh bangsa ini. Akhirnya, perdebatan panjang pun itu telah berakhir dan disepakatilah demokrasi sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Namun sayangnya, kini demokrasi Indonesia sedang berada dalam sebuah ancaman serius. Di era mudahnya penyebarluasan informasi seperti saat ini, kita sering merasa tahu banyak hal. Tapi pertanyaannya, apakah yang kita ketahui itu betul-betul sesuai fakta? Atau hanya rekayasa semata yang sengaja dibuat untuk menyesatkan? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Hoax dalam demokrasi. Saudara-saudara sekalian, demokrasi bukanlah sekedar sistem politik, namun ia adalah hasil dari perjalanan panjang peradaban manusia. Sejak lahir pada zaman Yunani kuno, demokrasi menjadi simbol bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Demokrasi mengalami perkembangan dan menyebar hingga ke berbagai belahan dunia, hingga menjadi fondasi bagi negara-negara modern termasuk Indonesia. Demokrasi berdiri di atas prinsip kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi rakyat dalam menentukan arah masa depan bangsa. Namun ada satu hal yang tidak dapat kita abaikan, yaitu kejujuran. Tanpa kejujuran, demokrasi akan kehilangan maknanya. Bagaimana mungkin rakyat dapat membuat keputusan yang tepat bila mereka tidak mendapat informasi yang sesuai kenyataan? Bagaimana mungkin suara rakyat dapat mewakilkan kehendak bersama bila itu semua dibangun di atas kebohongan? Dari titik inilah dapat kita pahami bahwa kejujuran adalah pilar yang tidak dapat dipisahkan dari demokrasi. Saudara-saudara sekalian, sangat disayangkan di ruang demokrasi yang terbuka ini justru muncul sebuah ancaman baru bernama hoax. Hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menipu, memprovokasi, atau memanipulasi. Hoax menyebar dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, memanfaatkan kebebasan berpendapat, dan memanfaatkan emosi serta nalar manusia. Ia datang seolah-olah sebagai sebuah kebenaran, padahal hoax adalah racun yang mematikan alam. Hadirin sekalian, lalu dampak apa yang ditimbulkan dari sebuah hoax sehingga dianggap sebagai racun yang mematikan? Hoax menggiring masyarakat pada opini yang salah, merusak reputasi seseorang, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan bahkan hoax bisa memecah belah suatu bangsa. Hoax membuat masyarakat menjadi saling mencurigai, saling membenci, dan saling menjauh. Dalam skala besar, hoax mengganggu stabilitas politik dan melemahkan demokrasi itu sendiri. Dampak ini tidak bisa kita remehkan begitu saja, karena hoax menciptakan polarisasi yang tajam di antara kelompok masyarakat yang menurunkan kepercayaan publik kepada lembaga pemerintah. Ia juga mengganggu proses pemilu dan memperburuk kualitas diskusi publik. Dan pada akhirnya, hoax melemahkan fondasi demokrasi. Bila hal ini terus kita biarkan, maka demokrasi dalam negara kita bisa hancur. Bukan karena kekuatan asing, melainkan oleh kebohongan yang kita biarkan berkembang di antara kita. Saudara-saudara sekalian, mengapa hoax dapat muncul dengan mudahnya di tengah demokrasi? Karena demokrasi memberikan ruang kebebasan. Siapapun bebas berbicara, bebas berpendapat, bebas membuat dan menyebarkan informasi. Di sisi lain, pertarungan politik yang sangat keras menyebabkan sebagian orang memilih jalan pintas, yakni menyebarkan informasi palsu untuk menjatuhkan lawan. Belum lagi media sosial yang menyebarkan hoax dengan cepat daripada klarifikasi. Dan ditambah dengan rendahnya literasi digital masyarakat yang membuat hoax semakin berkembang pesat di antara kita. Bagi pelaku yang menyebarkan hoax akan mendapatkan ancaman pidana berdasarkan pasal 45A ayat 3 Undang-Undang 1 tahun 2024 yang dimana pelaku akan diancam pidana
paling lama 6 tahun penjara atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penyebaran hoax? Yang pertama, kita harus menjadi generasi yang berpikir kritis. Jangan percaya dengan informasi yang muncul di layar ponsel. Ingat, tidak semua informasi yang sering dibagikan merupakan sebuah kebenaran. Cek kebenarannya, cek sumbernya, dan bandingkan dengan berita lain. Yang kedua, stop jadi bagian penyebar hoax. Jika ragu, jangan sebarkan. Lebih baik lambat menyebarkan informasi yang benar daripada cepat menyebarkan kebohongan yang nantinya akan merusak. Dan yang ketiga, selalu berpegang pada kejujuran dalam berdemokrasi. Karena kejujuran tidak hanya dipakai saat ujian di dalam kelas, tetapi juga saat berdiskusi, saat menyampaikan pendapat tentang politik, saat berkomentar di dalam media sosial, dan pada isu-isu lainnya. Saudara-saudara saya hormati, kita tentu tidak ingin demokrasi kita runtuh hanya karena kita gagal membedakan fakta dengan dusta. Karena itu, kita harus melawan hoax dengan cara yang tepat. Kita perlu meningkatkan literasi digital agar mampu menyaring setiap informasi yang akan datang. Kita harus mendukung upaya cek fakta oleh media, akademisi, dan media independen lainnya. Pemerintah pun harus transparan sehingga rakyat tidak memahami oleh informasi. Dan yang paling penting, kita sendiri harus berhati-hati menggunakan informasi. You